sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya Margareta Dilahmitasari dari Prodi D3 Analis Farmasi dan Makanan dengan NIM P171 2018-2015. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bahan tambahan kimia pada jamu, khususnya pada senyawa teofilin. Pada video kali ini ada beberapa topik bahasan. Yang pertama, pengertian jamu dan teofilin. Yang kedua, fungsi penambahan teofilin. Dan yang ketiga, efek samping teofilin. Keempat, metode analisis teofilin. Dan yang kelima, contoh jamu yang ditambahkan dengan senyawa teofilin. Pada topik bahasan yang pertama yaitu pengertian jamu dan teofilin. Jamu sendiri merupakan obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, serta digunakan secara tradisional. Nah, jamu yang telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Namun, pada persediaan jamu ini belum dilakukan uji secara klinis maupun praklinis menurut BPOM tahun 2015. Pengertian teofilin sendiri merupakan obat asma yang cukup banyak digunakan dan mempunyai lingkup terapi sempit, yaitu jarak antara dosis terapi dengan dosis toksis sangat dekat. Obat ini sering digunakan dalam bentuk kombinasi dengan efedrin hidroklorida. Nah, teofilin digunakan untuk mengatasi obstruksi saluran pernapasan. Teofilin menimbulkan efek aditif bila digunakan bersama dengan agonis beta-2 seperti efedrin hidroklorida dengan dosis kecil, sehingga kombinasi kedua obat tersebut dapat pula memperbesar kemungkinan efek samping termasuk hipokalemia dan peningkatan toksisitas teofilin menurut THC 2007. Untuk topik pembahasan yang kedua yaitu fungsi penambahan teofilin. Fungsi dari penambahan teofilin pada jamu ditambahkan ke dalam jamu atau obat yang berfungsi untuk mengobati obstruksi saluran pernapasan, sehingga fungsi penambahan teofilin pada jamu tradisional agar jamu dapat lebih berkhasiat dan manjur untuk mengobati permasalahan pernafasan. Nah, fungsi dari teofilin sendiri untuk mengobati dan mencegah nafas pendek dan kesulitan bernafas yang disebabkan oleh penyakit paru-paru, misalnya asma, emfisema, bronkitis kronis. Topik yang ketiga yaitu efek samping teofilin. Efek samping dari teofilin sendiri yang pertama ada diare, mual, dan muntah ataupun diuresis atau peningkatan jumlah urin dan tremor. Itu merupakan pengertian dari Barnes 2006. Sedangkan menurut BPOM RI tahun 2018 dapat menyebabkan meningkatnya kadar kalsium dalam darah, kesulitan buang air kecil, dan pada pria lanjut usia yang menderita gangguan prostat. Kemudian menurut Medscape tahun 2018 dapat menyebabkan serangan jantung, kejang, sulit buang air kecil. Dan menurut Barnes tahun 2010 dapat menyebabkan gangguan sistem saraf pusat, sakit kepala, insomnia, mudah tersinggung, gelisah, dan kejang. Topik pembahasan selanjutnya yaitu metode analisis teofilin. Teofilin sendiri ada dua, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Untuk metode secara kualitatif, pada uji kualitatif ini menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah kategori kromatografi planar yang termasuk di dalamnya adalah kromatografi kertas dan elektroforesis. Dengan fase diamnya adalah lapisan uniform bidang datar yang didukung oleh plat kaca atau aluminium ataupun plat selulosa dalam kromatografi kertas.
Sedangkan fase gerak yang sering disebut sebagai pelarut pengembang akan bergerak sepanjang fase diam di bawah pengaruh kapiler, pengaruh gravitasi, atau pengaruh potensial listrik. Dibanding dengan jenis kromatografi yang lainnya, kromatografi kertas ini mudah pelaksanaannya dan lebih murah. Selanjutnya ada cara kerja metode kualitatif menurut Firdaus dan Utami tahun 2009 yang telah dimodifikasi. Pertama, dilakukan preparasi sampel. Ditimbang kurang lebih 1 gram dan dimasukkan ke dalam gelas kimia, lalu ditambahkan dalam etanol 70% kurang lebih 20 ml. Kemudian disonikasi selama 20 menit, disaring dan ditampung ekstrak cair dari sampel jamu, kemudian diuapkan sampai didapat hasil yang kental. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada tahap identifikasi. Ekstrak etanol jamu atau sampel tadi yang sudah dipreparasi sampel dan senyawa pembanding teofilin ditotolkan pada lempeng KLT dengan ukuran 4x7 cm dan dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen etil asetat, asam asetat glasial, aquades dengan perbandingan 11:5:1. Nah, setelah eluen mencapai batas tanda, diangkat dan dikeringkan. Kemudian kromatogram yang dihasilkan diamati nodanya di bawah sinar ultraviolet atau sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Kemudian dibandingkan noda yang terdapat pada senyawa pembanding dengan sampel jamu dan perhatikan ada tidaknya kesamaan pada penampakan noda dan dihitung nilai RF-nya dengan rumus sebagai berikut, yaitu RF sama dengan jarak tempuh noda dibagi jarak tempuh eluen. Selanjutnya ada metode kuantitatif. Adapun uji kuantitatifnya yaitu dengan menggunakan alat KLT densitometri. Kromatografi lapis tipis densitometri merupakan metode analisis yang dapat menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam campuran dengan waktu singkat dan dapat digunakan pada kadar kecil. Instrumen KLT densitometri dilengkapi dengan suatu perangkat optik, sumber cahaya, dan detektor seperti halnya spektrofotometer. Dalam pengerjaannya harus diperhatikan cara penotolan sampel ekstrak dan volume yang ditotolkan harus sama. Pengerjaannya hampir sama dengan metode KLT. Kemudian ada cara kerja untuk metode kuantitatif menurut Lesteel tahun 2013. Yang pertama, disiapkan larutan baku, dibuat larutan standar teofilin dalam etanol 70%. Kemudian larutan sampel dibuat dengan dalam etanol 70% hingga didapat larutan sampel dengan konsentrasi kurang lebih 5000. Kemudian disiapkan fase gerak yaitu etil asetat, asam asetat glasial, dan aquades dengan perbandingan 11:5:1. Fase gerak yang digunakan sama dengan metode kualitatif yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada cara identifikasi. Larutan standar dan sampel ditotolkan pada lempeng KLT silika gel F254 masing-masing 2 mikroliter. Kemudian lempeng dieluasi dan plat di oven selama 15 menit. Dilakukan pewarnaan pada lempeng menggunakan larutan inhidrin dengan cara dieluasi. Plat KLT di scanning pada panjang gelombang 279 nanometer. Untuk penentuan kadar dari teofilin dengan menggunakan alat KLT densitometer dapat diketahui area sampel dan area baku dengan rumus CX sama dengan AX per AP dikali CP, di mana CX merupakan konsentrasi analit dan AX merupakan area analit, AP merupakan area baku, dan CP adalah konsentrasi baku.
Selanjutnya pada topik yang terakhir yaitu contoh jamu dengan penambahan. Yang pertama ada jamu sesak napas batu asma dengan sediaan berbentuk serbuk yang mengandung teofilin. Ada jamu alma ramping ayu kapsul yang mengandung teofilin. Berikut daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun beberapa materi dari video ini. Sekian penjelasan tentang penambahan bahan kimia senyawa teofilin pada jamu. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.